Ya ada bukti-bukti yang kuat kenapa Dedi mengatakan mohon maaf kalau Dedi itu bukan ayah biologisnya dari Aisyah. Dedi menikah itu pada saat itu si mantan Dedi ini sudah hamil 2 bulan setengah kurang lebih 2 bulan setengah sudah hamil. Kalau saya pribadi saya nggak pengen nanggapinnya, buat saya sebenarnya nggak penting. Dodi Sudrajat tak kuasa menahan amarahnya atas aksi sang mantan istri yang membongkar aibnya dengan menyebutkan bahwa Dodi tak pernah menafkahi istri dan anaknya. Dodi balik membongkar aib sang mantan dengan mengatakan bahwa Puput telah berbadan 2 sebelum dinikahinya. Tak berhenti di situ, selepas mendengar rencana Puput yang akan melaporkan dirinya, Dodi Sudrajat mengaku siap meladeninya dan tidak akan mencabut ucapannya di beberapa waktu yang lalu. Bahkan, Dodi sudah menunjuk seorang pengacara untuk menghadapi mantan istrinya itu. Lantas, benarkah Dodi Sudrajat memiliki bukti-bukti yang kuat hingga berani pasang badan menghadapi upaya hukum sang mantan istri kelak? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara Dodi Sudrajat dengan mantan istrinya Puput kini semakin berbuntut panjang. Kisruh panas ini berawal dari pernyataan Dodi Sudrajat yang dengan gamblang menyebutkan bahwa putrinya yang berinisial A, buah pernikahannya dengan Puput, bukanlah anak kandungnya. Dodi Sudrajat secara belak-belakan mengungkap jika Puput sebenarnya sudah dalam keadaan hamil saat menikah dengan dirinya. Bahkan pada saat itu usia kehamilan Puput sudah memasuki 2,5 bulan. Kenapa kemarin itu Dedi tiba-tiba menyatakan Aisyah itu bukan Dedi bukan ayah biologisnya tanpa Dedi menjelaskan kronologinya gitu ya kan, tabir gelap sebelumnya apa. Jadi memang betul Dedi menikah itu pada saat itu si mantan Dedi ini sudah hamil 2 bulan setengah kurang lebih 2 bulan setengah sudah hamil. Jadi Dedi menikahi mantan ini dalam keadaan sudah berbadan 2 dan sudah hamil 2,5 bulan. Nah, siapa yang bercocok tanam ya itu nanti yang akan Bang Boy yang nanti akan menjelaskan. Mbak Puput punya anak yang dilahirkan dari hubungan sah baik secara agama, baik secara negara, dan itu tercatat dalam lembaran negara. Menikah tahun 2016. Bulan Februari 2016, 5 bulan kemudian lahirlah Aisyah. Kalau lihat dari data dan fakta yang saya lihat dan saya pegang, bukti-buktinya itu cukup jelas. Untuk hari ini bukti-bukti itu kami akan hold dulu. Next, bila mana kami akan menunggu aja. Kapan apa yang dilakukan sama pihak mantan, ya tentu kami akan mengawal, tentu kami akan melihat. Satu saat juga kami akan membuka, oh ini loh datanya, sehingga Dedi itu berani untuk mengungkapkan ke publik bahwa Aisyah itu bukan anak kandungnya. Dodi mengaku selama ini berusaha diam melihat Puput memojokkan dirinya di sosial media. Lantas, mengapa kini Dodi tampil dan balik membongkar aib wanita yang dulu dicintainya itu? Tidakkah Dodi memikirkan perasaan Aisyah yang tidak tahu menahu persoalan hidup kedua orang tuanya? Selama ini Dedi diam, ya selama 1 tahun ini Dedi diam, tidak pernah membalas komentar-komentar apapun yang diberikan, yang diposting di media sosial oleh pihak sana, oleh mantan gitu. Dan kesabaran Dedi itu juga ada batasnya gitu. Jadi ini adalah batas kesabaran yang sudah tidak tertahankan lagi, yang harus dia dibuka, di mana tabir gelap ini yang harus dia dibuka ke publik. Pahit memang, tapi semuanya nanti harus jelas ya Bang ya. Pahit ya, tapi nantinya akan lebih jelas ya. Memang
selama ini Dedi diam karena Dedi masih menghargai mantan Dedi, masih menghargai Aisyah ya, karena biar gimana pun statement ini akan mempengaruhi dari tumbuh kembangnya Aisyah. Nah, tapi mau nggak mau Dedi harus buka semuanya. Alih-alih menarik ucapannya, Dodi Sudrajat justru menantang balik rencana mantan istrinya itu yang akan melaporkan dirinya. Bahkan Dodi secara resmi telah menunjuk seorang pengacara untuk menghadapi mantan istrinya itu. Kita hanya menunggu apakah dari pihak mantan ini akan mengambil langkah hukum apa, ya kita tunggu. Iya. Apapun langkah hukum yang diambil oleh mantan istrinya Dedi, kita siap. Kita siap dengan data-data dan fakta yang kami pegang. Ya, ada bukti-bukti yang kuat kenapa Dedi mengatakan mohon maaf kalau Dedi itu bukan ayah biologisnya dari Aisyah. Bila mana di kemudian hari pihak mantan misalnya dia melakukan laporan kepolisian dengan undang-undang pencemaran nama baik tadi, kami siap menghadapinya. Kita lihat, makanya kita lihat ini prosesnya seperti apa. Bisa saja kita yang lapor lebih awal. Yeah. Tergantung perkembangan dari kasus ini sendiri. Nggak ada rasa takut jadi kalau kita benar, Dedi tidak merasa takut gitu. Sebelumnya, Puput tampil dengan sebuah bukti berupa akta kelahiran Aisyah putrinya. Dalam akta tersebut tercantum nama Dodi Sudrajat sebagai ayah Aisyah. Lantas, apa tanggapan Dodi terkait bukti otentik tersebut? Anak inisial A yang tidak diakui oleh saudara Dodi Sudrajat ini juga tercatat di dalam akte kelahiran dan di catatan catatan sipil kakak keluarga itu. Namun kalaupun ada ini tadi hubungan laki-laki dan perempuan ini sudah ada akte lahir, namun laki-laki itu menyatakan ini bukan anaknya, wah ini roh apa yang masuk dia? Ya, sekarang jadi mereka itu panik kan, jadi kebakaran jenggot. Jadi menunjukkan itu karena sebelumnya lihat di YouTube. Lihat ada kan di YouTube kalau dia itu mau mengganti nama kan, mengganti nama Aisyah ya, yang Bang ya itu ada. Jadi itu ada, teman-teman lihat di YouTube ya, ada juga itu. Nah, sekarang Dedi lempar itu dia menunjukkan itu. Ya mungkin itu akte lama. Dedi juga nggak tahu kan. Akte lama itu juga fotokopi kan. Dedi lihat itu akte lama. Mungkin dia sudah buat akte baru, tapi akte baru yang dia tunjukkan itu, ya maksudnya akte yang baru dia nggak tunjukkan. Dia tunjukkannya akte yang lama. Kalau saya pribadi saya nggak pengen nanggapin. Buat saya sebenarnya nggak penting. Baik Dodi Sudrajat maupun Puput tetap yakin pada keyakinannya. Puput yang yakin bahwa Dodi adalah ayah kandung putrinya pun menantang Dodi melakukan tes DNA. Siapkah Dodi melakoni tantangan Puput? Itu masih siap 24 jam ya? Iya. Artinya masih seru bagus itu Bang ya? Itu sebenarnya bagus, tapi nantilah kita lihat aja endingnya bagaimana. Ini satu kasus yang disampaikan oleh Dodi Sudrajat ini sungguh-sungguh sangat keji, sungguh-sungguh sangat keterlaluan. Kalau misalnya tes DNA itu tidak menunjukkan Dedi bukan ayahnya, ya siapa ayahnya? Itu kan pihak San yang tahu. Nah, kok bisa gampang-gampangnya ngomong bahwa dia tidak pernah merasa punya anak si A? Coba bayangkan. Ucapan Dodi Sudrajat yang menolak dirinya sebagai ayah biologis putri bungsu Puput mencuri perhatian banyak pihak. Ustadz Fatullah pun mengaku prihatin dengan polemik yang menyeret jati diri seorang anak tak berdosa ini. Lantas, dari sisi agama Islam, bagaimana seharusnya konflik ini diselesaikan? Ketika seorang perempuan yang sudah menikah, ternyata pas sudah dinikahi, ijab kabul, ternyata perempuan tersebut sudah mengandung dari laki-laki lain. Artinya ada benih sebelum dari suami kedua. Kemudian suami yang kedua, mungkin yang suami pertama sudah bercerai, kemudian masih melakukan perzinahan. Yang kedua pun pas sudah dinikahkan, naruh benih lagi di rahimnya.
Na'udzubillah, dan ini adalah sesuatu zina yang sangat zolim, yang sudah pasti bahwasanya ketika dilakukan oleh kedua belah pihak, masing-masing menaruh benih dalam rahim seorang perempuan, maka bagaimana anaknya tersebut? Nah, yang pertama harus hendaknya dilakukan tes DNA dan bersumpah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah laki pertama mantan melakukan zina kepada mantan istrinya, masih rasa suka, masih cinta, dia melakukan benih tersebut ke rahim, maka harus bersumpah demi Allah. Kalau dia melakukan, kalaupun tidak harus melakukan juga, sumpah senama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disidanglah zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi masalah ini. Maka bagaimana cara yang terbaik adalah mempertemukan kedua belah pihak. Terlepas dari permasalahan mengenai polemik anak berinisial A yang tidak diakui Dodi Sudrajat sebagai anak kandungnya, kini Puput membuat pengakuan baru yang tak kalah mengejutkan. Puput menyebut jika selama pernikahannya dengan Dodi Sudrajat, dirinya lah yang menafkahi Mayang hingga membiayai semua kebutuhannya, termasuk biaya pendidikan Mayang. Menanggapi tudingan tersebut, beginilah tanggapan Dodi. Kalau nafkah, dari dulu kan saya udah garis bawain ya. Jadi ada sosok dia atau tidak pun bisa makan ya, nggak ada kontribusinya di sini. Ikhlas saya kira, iya, saya ikhlas dunia akhirat. Dari semenjak saya menikah sama dia sampai detik ini bercerai, sampai detik kemarin bercerai, itu memang tidak ada sama sekali kontribusinya. Saya udah pernah camkan juga, dari 100% tuh mungkin cuma 0,1% kontribusi dia. Ya nggak bener lah gitu kan, ya nggak bener. Ini kan gimana sih dinafkahi ya? Itu kan di rumah tangga itu ada Dedi, ada pihak sana, ada Mayang, ada anaknya juga, ya ada Aisyah gitu. Jadi sekarang ini dia mengungkit hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya urusan Dedi gitu. Jadi sebenarnya masalah nafkah itu bersama, karena itu dia punya anak, Dedi juga punya anak kan. Masalah pembiayaan ini ya bersama gitu. Nggak ada dari mantan Dedi, nggak dari Dedi, ya kita bersama gitu. Itu anak gitu yang harus kita biayai bersama. Ya, saya tegaskan lagi, kalau untuk nafkah jujur enggak, karena saya tahu kapasitas dia, saya tahu seberapa kapasitas dia, posisi dia seperti apa, ya saya paham, saya yang paham. 7 tahun saya hidup sama dia kan, jadi udah paham banget aliran dana dia dari manapun saya paham, saya tahu. Dan kenapa dari perceraian pun saya nggak minta apapun. Dedi itu bukan menelantarkan Aisyah ya dalam hal ini ya dia bicara Aisyah gitu. Ibaratnya Dedi menyambung kata-kata, mungkin dia ini ingin Dedi menafkahi Aisyah kan. Dedi ingin menafkahi Aisyah, Dedi artinya peduli dengan Aisyah gitu. Nah, kalau misalnya pihak sana sebenarnya dulu tidak sanggup ya menafkahi Aisyah, menyekolahkan dan sebagainya, ya kasih Aisyah ke Dedi. Dedi biar Dedi yang rawat, biar Dedi yang sekolahin. Dedi tidak mau memberikan nafkah ke Aisyah yang uangnya yang Dedi takutkan ya tidak tahu, tidak jelas. Ngomong aja nggak punya duit, saya bisa membantu kok. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.